Hai, perkenalkan kami dari mahasiswa Strata 1 Universitas Narotama Surabaya. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah e-learning yang akan membahas tentang perkembangan IT, khususnya perkembangan di bidang prosesor. Sebelum kami menjelaskannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safikara Widodo. Fahmi, Ekwa, Riji, Mufatikul Asror, Abdillah Aziz, Fuad Hasim, Syukron, Alamsyah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu tentang prosesor yang akan dijelaskan oleh Fahmi. Apa sih itu mikroprosesor? Mikroprosesor adalah sebuah komponen rangkaian elektronik terpadu yang terdiri dari rangkaian aritmatik, logik, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi sebuah CPU atau Central Processing Unit. Dari sebuah komputer digital, rangkaian elektronika tersebut dapat menerjemahkan dan menjalankan instruksi dari sebuah program serta menangani operasi aritmatik. Ya, itu tadi penjelasan tentang apa itu mikroprosesor yang disampaikan oleh Mas Fahmi. Selanjutnya, tentang komponen prosesor yang akan dijelaskan oleh Mas Ekwa. Komponen mikroprosesor terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Arithmetic and Logic Unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Selanjutnya, control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Selanjutnya, register adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Selanjutnya, CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen di internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal. CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan, atau keluaran. Ya, itu tadi tentang komponen prosesor. Sekarang kita beralih ke hukum Moore yang akan dijelaskan oleh Mas Riji Andri. Hukum Moore, perkembangan teknologi dewasa ini semakin tidak relevan untuk meramalkan kecepatan mikroprosesor. Hukum Moore yang menyatakan bahwa kompleksitas sebuah mikroprosesor akan meningkat 2 kali lipat tiap 18 bulan sekali. Sekarang semakin dekat ke arah jenuh. Hal ini semakin nyata setelah Intel secara resmi memulai arsitektur prosesornya dengan kode Nehalem. Prosesor ini akan mulai menerapkan teknik teknologi nano dalam pembuatan prosesor, sehingga tidak membutuhkan waktu selama 18 bulan untuk melihat peningkatan kompleksitas, tapi akan lebih singkat. Akan tetapi, saat ini hukum Moore telah dijadikan target dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan industri semikonduktor. Peneliti di industri prosesor berusaha mewujudkan hukum Moore dalam pengembangan produknya. Industri material semikonduktor terus menyempurnakan produk material yang dibutuhkan prosesor, dan aplikasi komputer dan telekomunikasi berkembang pesat seiring dikeluarkannya prosesor yang memiliki kemampuan semakin tinggi. Secara tidak langsung, hukum Moore menjadi umpan balik atau feedback untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping IC. Terlepas dari alasan-alasan tersebut, pemakaian transistor akan terus meningkat hingga ditemukannya teknologi yang lebih efektif dan efisien yang akan menggeser mekanisme kerja transistor sebagaimana yang dipakai saat ini. Lalu bagaimana dengan karakteristik prosesor? Langsung saja kita serahkan kepada Mas Mufatikul Asror.
Berikut adalah karakteristik penting dari mikroprosesor. 1. Ukuran bus data internal atau internal data bus size. Jumlah saluran yang terdapat dalam mikroprosesor yang menyatakan jumlah bit yang dapat ditransfer antar komponen di dalam mikroprosesor. 2. Ukuran bus data eksternal atau external data bus size. Jumlah saluran yang digunakan untuk transfer data antar komponen antara mikroprosesor dan komponen-komponen di luar mikroprosesor. 3. Ukuran alamat memori atau memory address size. Jumlah alamat memori yang dapat dialamati oleh mikroprosesor secara langsung. 4. Kecepatan clock atau clock speed. Rate atau kecepatan clock untuk menuntun kerja mikroprosesor. 5. Fitur-fitur spesial atau special features. Fitur khusus untuk mendukung aplikasi tertentu seperti fasilitas pemrosesan, floating point, multimedia, dan sebagainya. Macam-macam prosesor akan dijelaskan oleh Abdillah Aziz. Start mikroprosesor. Desktop mikroprosesor adalah mikroprosesor yang dibuat untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak begitu berat seperti kebutuhan game, multimedia, dan office. Mobile mikroprosesor adalah mikroprosesor yang dibuat untuk laptop atau telepon genggam dengan ukuran yang kecil, tidak cepat panas, dan daya listrik yang rendah. Server atau workstation mikroprosesor adalah mikroprosesor yang dibuat untuk kebutuhan yang sangat berat dengan dukungan memori yang lebih besar dan adanya konfigurasi multiprosesor. Lantas, bagaimana dengan sejarah prosesor? Perkembangan mikroprosesor 1823 pertama kali ditemukan oleh Baron John Jacob Berzelius pada 1823. Silikon atau Si merupakan bahan dasar yang digunakan oleh pembuatan chip komputer. 1947 dikembangkan oleh John Bardeen, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratorium pada tanggal 23 Desember 1947. Merupakan komponen yang digunakan untuk mengkontrol jumlah arus atau modulasi sinyal elektronik. 1998 Electric Hardware Circuit atau IC pertama kali dikembangkan oleh Robert Noyce dari Fairchild Semiconductor dan Jack Kilby dari Texas Instruments. 1998 Intel Corp didirikan oleh Robert Noyce dan Gordon Moore. 1969 AMD atau Advanced Micro Devices didirikan oleh Jerry Sanders. 1971 Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama kali, yaitu Intel 4004 dengan arsitektur 4 byte dan clock speed 740 kHz. Ukurannya lebih kecil dari tubuh manusia dengan 2300 transistor. Harga mikroprosesor ini $200.000. Selanjutnya, pada tahun 1972, Intel mengembangkan mikroprosesor seri 8008 dengan clock speed 500 sampai 800 kHz dan menggunakan arsitektur 8 bit yang mendukung 16 kilobyte RAM. Dan pada tahun 1978, Intel mempersembahkan mikroprosesor seri 8086 dengan clock speed 5 sampai 10 MHz dan menggunakan arsitektur 16 bit yang mendukung 1 MB RAM. Dan 1979 Motorola 68000 16/32 bit mikroprosesor diluncurkan dan dipilih sebagai prosesor untuk Apple, Macintosh, dan Amiga. Pada tahun 1985, Intel meluncurkan mikroprosesor 80386 dengan arsitektur 32 byte dan clock speed 12 sampai 40 MHz. Pada tahun 1987, SPARC pertama kali dikenalkan oleh Sun Microsystems. Dan 1991 AMD memperkenalkan keluarga mikroprosesor AM386. Tahun 1993 Intel Pentium dirilis sebagai pengganti dari seri 80486
dengan clock speed 60 sampai 300 MHz dan 1,9 juta transistor. 1967 Intel memperkenalkan seri Pentium 2 dengan clock speed 233 sampai 450 MHz dan mikroprosesor pertama menggunakan interface slot 1. Pada tahun 1999 Intel meluncurkan seri Pentium 3 dan Celeron. Pada tahun 2000 sampai 2009 Intel merilis seri Pentium 4, Pentium M Centennial, Core 2 Duo, dan Xeon, sedangkan AMD merilis seri Athlon, Sempron, Phenom, dan Opteron. Nah, sampailah kepada materi yang terakhir tentang bagaimana prosesor yang sekarang yang akan dijelaskan oleh Mas Alamsyah. Mikroprosesor sekarang. Intel merilis mikroprosesor terbaru seperti seri Core i dan menggunakan teknologi hyper-threading dengan performa yang mumpuni dengan turbo boost tetapi menggunakan daya listrik yang lebih rendah. AMD merilis mikroprosesor dengan harga terjangkau seperti seri A dengan teknologi APU yaitu penggabungan prosesor dan kartu grafis dengan performa gaming yang epic. AMD juga merilis prosesor dengan clock speed dan inti yang tinggi hingga 8 core. Ya, itu tadi sedikit materi tentang perkembangan prosesor, dan kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa perkembangan teknologi tidak akan pernah berakhir dari masa ke masa. Semoga e-learning yang kami buat bisa berguna dan bermanfaat bagi siapapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.